Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini yang akan kita bahas bersama itu adalah tentang teknik sampling atau teknik pengambilan sampel, dimana nanti bukan hanya sekedar pengertiannya saja, tetapi juga ada contoh. Untuk yang pertama nanti yang akan kita bahas itu yang pertama itu ada bagaimana cara menentukan sampel, kemudian menentukan kriteria sampel, dan yang terakhir adalah tentang teknik-teknik pengambilan sampel. Tapi sebelumnya perlu kita ketahui ketika kita mau menentukan sampel pada suatu studi ataupun research itu tidak pernah terlepas dengan yang namanya istilah populasi dan sampel, di mana populasi dan sampel itu merupakan dua hal yang tidak dapat terlepaskan satu dengan yang lain. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sebetulnya sudah mempraktekkan gitu ya. Contoh ketika kita mau memasak gitu ya. Contoh mau masak sop, sebelum matang kan kita itu nyicip dulu ya. Kan kita sudah masukkan semua bahan, kemudian dimasukkan ada gula, garam, bumbu dan lain sebagainya. Kemudian supaya kita tahu rasanya sudah pas atau belum, kan kita nyicip 1 sendok ya kan. Nah, yang 1 sendok itu namanya sampel. Sedangkan sop itu yang 1 panci itu adalah populasi. Nah, dengan kata lain, dengan kita dengan 1 sendok tadi, 1 sendok itu 1 sendok sampel tadi itu akan diketahui karakteristiknya. Nah, dari karakteristik ini dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik dari sebuah populasi. Nah, sedangkan populasi itu merupakan wilayah generalisasi atau keseluruhan dari sesuatu yang sedang dipelajari karakteristiknya. Dan sampel itu adalah bagian dari populasi. Jadi, sampel adalah sebagian dari keseluruhan objek yang akan kita teliti atau akan kita evaluasi yang memiliki karakteristik tertentu dari sebuah populasi. Nah, cara untuk menentukan sampel dengan teknik sampling, cara menentukan sampel itu disebut dengan adanya teknik sampling gitu maksudnya, atau teknik penyampelan. Nah yang pertama, bagaimana cara menentukan sampel? Sebelum kita mengambil sampel, terlebih dulu kita tuh harus menentukan berapa ukuran sampel yang akan kita gunakan. Contoh kayak banyaknya siswa, sekolah dan lain sebagainya yang akan digunakan dalam suatu studi. Terkait dengan hal ini, terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam penentuan ukuran sampel. Di antara yang pertama adalah tingkat keseragaman. Semakin beragam data yang akan diambil sampelnya, maka semakin banyak pola sampel yang harus diambil. Kemudian yang perlu dipertimbangkan yang kedua itu adalah rencana analisis. Semakin detail rencana analisisnya, maka semakin banyak pola sampel yang harus diambil. Kemudian yang terakhir yang harus dipertimbangkan itu adalah biaya, waktu dan juga tenaga yang tersedia. Semisal gini, kita mau melakukan penelitian tentang perilaku pembelian warga Kota Pekalongan. Sedangkan kita mau ketika kita diminta untuk melakukan penelitian tersebut, kita tuh terbatas dengan adanya waktu. Kita harus menyelesaikan penelitian tersebut. Contoh kita mau melakukan penjualan gitu ya, tapi kita harus tahu dulu nih bagaimana perilaku pembelian dari warga Kota Pekalongan. Kalau semisal warga Kota Pekalongan itu diberikan produk baru, apakah respon mereka bagus atau biasa saja, atau mereka antusias untuk membeli, tapi setelah mereka beli 1 kali mereka tidak akan mau melakukan pembelian yang kedua gitu. Nah, itu kan kita harus
teliti terlebih dahulu gitu ya. Tapi dengan adanya keterbatasan waktu kan kita tidak mungkin meneliti satu kota Pekalongan, kan warganya ada banyak tuh ya. Waktunya tidak cukup, kemudian biayanya juga terlalu besar, dan juga tenaga yang tersedia itu tidak cukup. Makanya dilakukan yang namanya penyampelan. Semisal kalau misalnya kita tuh punya populasinya 1000, nah kalau bisa ya sampel yang digunakan itu tidak perlu sampai 900 atau 800, tapi yang sekiranya mewakili dari populasi tersebut gitu. Apakah 100, 150, 200 gitu ya, tergantung dari cara menentukan jumlah sampelnya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana menentukan kriteria sampel. Nah, jadi sebuah penelitian atau studi dengan menggunakan sampel itu harus mewakili populasi yang mana disebut dengan representatif atau mewakili gitu ya. Maka akan memberikan hasil yang mempunyai kemampuan untuk digeneralisasikan atau diberlakukan secara umum kepada populasinya. Nah, kriteria sampel yang representatif atau yang mewakili itu bergantung pada dua aspek yang berkaitan, yaitu akurasi dan ketelitian sampel. Kemudian yang berikutnya ada teknik-teknik pengambilan sampel. Ada dua ya, probability sampling dan non probability sampling. Di mana probability sampling itu adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama pada setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Oke, jadi kalau kita mau menggunakan probability sampling atau teknik pengambilan sampel ini, kita itu memberikan peluang yang sama bagi semua anggota populasinya. Jadi kalau semisal kita mau melakukan penelitian, kemudian kita mau menggunakan teknik sampling ini, itu memungkinkan kita untuk mengeneralisasi dari karakteristik sampel menjadi karakteristik populasi gitu ya. Nah, kemudian non probability sampling sendiri merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Pada probability sampling itu ada 4 teknik. Yang pertama adalah simple random sampling, stratified random sampling, systematic sampling, cluster sampling. Kemudian yang di non probability sampling juga ada 4. Yang pertama reliance available sampling atau incidental sampling, atau ada juga yang menyebutnya accidental sampling. Kemudian yang kedua purposive atau judgment sampling, yang ketiga snowball sampling, dan yang terakhir adalah quota sampling. Untuk simple random sampling, di sini dia tuh merupakan penyampelan secara acak tetapi sederhana gitu ya. Dimana dimaksudkan itu bahwa sebanyak n itu sampel diambil dari populasi n besar, dan tiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk terambil ya. Nah, jadi untuk contohnya ya, itu kita bisa menggunakan undian itu kita bisa menggunakannya itu kayak kocok arisan gitu loh. Jadi populasinya itu contoh ada 1000, kemudian angka 1 sampai 1000 itu kita tulis ya, dituliskan angka 1 sampai 1000 pada tiap-tiap lintingan. Nah, kalau semisal kita butuhnya adalah 100 sampel ya, kita ngambil 100 kali lintingan tersebut, di mana nomor yang keluar itu adalah nomor sampel yang akan kita gunakan. Tetapi di sini kita tuh harus punya terlebih dahulu datanya. Semisal kita mau melakukan penelitian tentang
responsiveness dari pembeli pembeli makanan lah, katakanlah di salah satu restoran yang ada di Kota Pekalongan gitu. Katakanlah mereka tuh punya konsumennya ada 1.000 orang. Kemudian kita minta datanya ke mereka, ke si yang punya restoran tersebut. Mereka punya datanya berupa nama, nomor HP dan lain sebagainya. Kemudian kita buat 1.000 lintingan, kemudian kita ambil tuh 100 lintingan. Ya, karena responden yang kita butuhkan, sampel yang kita butuhkan itu adalah sejumlah 100 orang atau 100 responden. Jadi kalau semisal yang terambil angka 50, ya berarti orang yang ada pada data nomor 50 itulah yang akan dijadikan responden, dan seterusnya sampai terpenuhi 100. Kemudian menggunakan tabel bilangan random, kemudian ada menggunakan SPSS, dan yang terakhir menggunakan Excel. Nah, kalau menggunakan Excel ini ada rumusnya, bisa menggunakan rumusnya itu sama dengan RAND between, RAND between, ya. Kemudian kurung buka nomor yang paling kecil, katakanlah 1, ya pasti 1. Nomor yang paling kecil itu 1, kemudian nomor teratas itu di sini maksudnya jumlah populasi yang kita punya. Kalau jumlah populasi yang kita punya adalah 1.000, maka ya kita tulis 1.000, kemudian kita enter, maka akan keluar angka gitu ya. Nah, angka tersebut itu kita bisa pakai itu. Kemudian kita bisa kan kalau di Excel itu ada kotak kecil yang hitam gitu ya, kita klik itu, kita drag ke bawah sejumlah responden atau sampel yang kita butuhkan, ya. Kenapa kita bisa juga menggunakan Excel? Karena dia itu lebih simple, lebih cepat juga daripada kita menggunakan undian. Bayangkan kalau menggunakan undian kan kita harus bikin 1.000 lintingan, kemudian kita tulis tuh 1 sampai 1.000, kemudian kita ambil sampelnya 1 sampai 100, lama gitu ya. Jadi lebih baik menggunakan Excel saja, tetapi dengan catatan, dengan syarat kita sudah punya terlebih dahulu datanya. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah stratified random sampling. Nah, di sini stratified random sampling itu pada anggota populasi itu dikelompokkan berdasarkan stratanya, ya. Contohnya tinggi, sedang, atau rendah. Kemudian dipilih sampel yang mewakili masing-masing strata tadi. Oke, dan beberapa langkah yang dilakukan dalam menentukan stratified random sampling. Yang pertama adalah menentukan data pendukung tentang populasi yang diambil, berikut strata-strata yang ada di dalamnya. Jadi ya kalau stratanya ada tinggi, sedang, rendah, ya berarti kita harus punya itu gitu kan. Kemudian mengklasifikasi populasi ke dalam grup atau strata yang saling lepas. Kemudian menentukan ukuran sampel untuk setiap strata. Yang terakhir memilih secara acak setiap strata dengan menggunakan simbol random sampling. Nah, contohnya ini adalah contoh menggunakan stratified random sampling. Sebuah evaluasi dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan program pembelajaran kesehatan. Populasi yang diambil adalah seluruh sekolah menengah atas di 33 provinsi di Indonesia. Misal ada 330. Oke. Jadi langkah pertama yang dilakukan yaitu membagi sekolah di tiap provinsi berdasarkan hasil UN dengan strata, yaitu strata dengan nilai UN yang tinggi, nilai sedang, dan nilai rendah. Masing-masing provinsi ada 10 sekolah katakanlah ya. Jadi kita mengklasifikasikan menjadi 3 strata ini. Kemudian yang berikutnya adalah systematic sampling. Penyampaian ini dilakukan dengan mengurutkan terlebih dahulu semua anggota, kemudian dipilih urutan tertentu untuk dijadikan anggota sampel. Contoh, jika anggota populasi sebanyak 5.000 orang dan sampel yang dikehendaki adalah 200 sampel,
Maka setiap sampel elemen populasi akan diberikan nomor urut mulai dari 1 sampai dengan 5000. Maka untuk menentukan jarak interval antara sampel 1 dengan sampel yang berikutnya digunakan ada rumusnya gitu ya. Jadi syarat yang perlu diperhatikan pada penentuan sampel menggunakan teknik sampling ini, kita tuh punya daftar nama semua anggota populasi. Berarti hampir sama dengan teknik sampling yang pertama tadi ya. Sampling ini bisa dilakukan dengan cepat dan menghemat biaya, tapi bisa menimbulkan bias. Kemudian yang berikutnya adalah cluster sampling. Di sini populasinya dibagi menjadi wilayah atau klaster. Sebentar. Oke. Dibagi menjadi wilayah atau klaster. Jika terpilih klasternya, maka seluruh anggota dalam klaster tersebut yang menjadi sampel. Ada beberapa langkah dalam pengambilan sampel dengan cluster sampling. Yang pertama adalah menentukan klaster-klasternya atau wilayahnya, kemudian menentukan banyak klaster yang akan dijadikan sampel, misal nanti contohnya ada ya. Kemudian memilih secara acak klaster sebanyak klaster yang dibutuhkan. Kemudian semua anggota yang terdapat dalam klaster yang terpilih merupakan sampel studi atau penelitian atau evaluasi. Nah, contohnya ini, sebuah evaluasi tentang tingkat kesehatan siswa SMA akan melibatkan seluruh SMA di Indonesia. Ada 33 provinsi di Indonesia, sehingga dapat dibagi menjadi 33 klaster ya, karena 33 provinsi tadi ya. Misal akan diambil sebanyak 7 klaster, maka dipilih secara acak 7 provinsi dari 33 provinsi. Nah, pemilihan 7 provinsi ini itu semua SMA yang ada pada 7 provinsi ini yang bisa dijadikan sampel. Semisal provinsi tidak masuk ke dalam klaster tersebut, apakah bisa dijadikan sampel? Kan tidak, karena apa? Tidak ada klaster ke-8 gitu. Jadi yang bisa dipakai ya cuma 7 klaster atau 7 provinsi saja. Nah, kemudian reliance available sampling atau incidental sampling ini sudah masuk ke non probability sampling ya. Kalau yang sebelumnya tadi kan probability sampling. Nah, di sini accidental atau incidental sampling mengandalkan pada keberadaan subjek untuk dijadikan sampel, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dipandang cocok sebagai sumber data, maka subjek tersebut bisa dijadikan sampel. Contoh begini, suatu penelitian dilakukan untuk mengevaluasi pemanfaatan media komputer pada proses pembelajaran. Sampel yang akan diambil yaitu guru yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan dianggap cocok oleh peneliti untuk dijadikan sumber data. Jadi yang mau diteliti itu kan guru, ya kan? Nah, jadi siapapun guru yang ditemui mau dari SMA manapun, ya itu bisa dijadikan sampel. Atau lebih mudah lagi begini, kita mau melakukan penelitian tentang loyalitas pelanggan hypermart gitu ya. Jadi siapa yang bisa kita jadikan responden? Yang bisa kita jadikan responden adalah orang-orang yang pernah melakukan belanja di hypermart. Oke. Ya, kita untuk lebih mudahnya kita tinggal datang ke hypermart, kita tunggu saja orang keluar dari hypermart yang sudah melakukan perbelanjaan gitu ya. Setiap orang yang kita temui yang sudah melakukan kegiatan belanja di hypermart itu bisa kita jadikan sampel.
Yang penting orang yang pernah belanja di hypermart gitu ya. Atau kalau misalnya kita juga mau melakukan penelitian tentang kemauan untuk berkunjung kembali pada pengunjung objek wisata tertentu gitu ya. Jadi siapa yang bisa kita jadikan responden? Nah, yang bisa kita jadikan responden adalah orang-orang yang datang ke objek wisata tersebut. Mau itu dia baru datang 1 menit, 2 menit, yang penting dia kan berkunjung di sana. Setiap orang yang kita temui di objek wisata tersebut bisa kita jadikan responden gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah purposive atau judgment sampling. Sampling ini adalah teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti atau evaluator tentang sampel mana yang paling bermanfaat atau representatif atau mewakili. Ya, banyak digunakan pada penelitian kualitatif. Nah, jadi kalau semisal kalian mau melakukan penelitian kualitatif bisa menggunakan purposive atau judgment sampling ini. Contoh, suatu evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi pembiasaan pola hidup sehat yang digunakan di SLBB gitu. Kemudian dalam hal ini sekolah-sekolah yang dijadikan sampel yaitu SLBB yang ditetapkan sesuai tujuan evaluasi. Oke. Dan terkadang ya sampel yang akan digunakan pada purposive atau judgment sampling ini ditentukan berdasarkan pengetahuan tentang suatu populasi atau anggota-anggotanya dan juga tujuan dari penelitian. Jenis sampel ini sangat baik jika dimanfaatkan untuk studi penjajakan atau studi awal ya. Jadi sebelum kita melakukan penelitian ya kita bisa menggunakan purposive atau judgment sampling ini, yang kemudian diikuti oleh penelitian lanjutan yang sampelnya diambil secara acak atau random. Jadi semacam pre and post test gitu ya. Tetapi bedanya adalah kalau pre-test and post-test itu dilakukannya tuh gini, pertanyaannya sama dan orang yang diberikan pertanyaan itu juga sama antara pre dengan post. Tetapi kalau purposive atau judgment sampling ini ada kemungkinan antara orang yang pernah ditanya itu nanti ketika untuk penelitian lanjutannya itu tidak ditanyai. Karena apa? Sampelnya diambil secara acak. Nah, kemudian di sini snowball sampling itu dapat dilakukan jika keberadaan dari suatu populasi itu sulit untuk ditemukan. Kita tahu ada populasinya, tetapi kita tidak tahu keberadaannya gitu. Oke, dan ini biasanya juga banyaknya itu digunakan pada penelitian kualitatif. Tapi untuk penelitian kuantitatif pun tidak menutup kemungkinan bisa menggunakan snowball sampling. Ya, contohnya gini. Oke, untuk gambarnya mudahnya adalah seperti ini ya. Jadi contohnya gini, kita mau melakukan penelitian tentang perilaku pembelian kosmetik pada penderita HIV ya, HIV. Nah, kita kan tidak tahu nih keberadaan mereka tuh di mana. Karena apa, biasanya kalaupun ada datanya itu kan tidak bisa kita dapatkan dengan mudah. Pasti kita butuh effort tertentu atau mungkin kita harus jelas maksud dan tujuan ngapain kamu mau mendapatkan data tersebut. So, cara yang biasanya dipakai itu adalah ketika kamu kenal dengan satu orang yang punya penyakit HIV, kamu bisa tanya ke dia setelah kamu memberikan kuesioner kamu atau kamu sudah melakukan wawancara dengan orang tersebut, maka kamu bisa tanya nih sama orang yang pertama ini, kamu kenal dengan orang yang penderita HIV di kota ini gitu semisal. Maka
si orang ini nanti akan menunjukkan atau memberitahukan kepada kita sebagai evaluator atau kita sebagai peneliti, menunjukkan, oh ada nih temanku si B, si C gitu, semisal dia kenalnya cuma 2 orang ini. Nah kemudian kita datang tuh ke B dan ke C. Ketika kita tanya ke B, nanti si B ini akan memberikan kontak atau memforward kamu ke D, E, dan F. Begitu juga ketika kita datang ke C, maka si C ini nanti akan menunjukkan ke kita, atau dia akan memberitahukan kepada kita tentang G, H, I, dan seterusnya. Nah di sini snowball itu maksudnya tuh gini, dari satu kemudian semakin lama kan kalau salju itu ketika digelindingkan dari atas turun sampai ke bawah, dia akan dari kecil dia akan semakin besar, itu maksudnya ya. Nah kemudian yang berikutnya itu adalah kuota sampling. Ini merupakan teknik penentuan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Kita bisa memulai dengan membuat tabel atau matriks yang berisi penjabaran karakteristik dari populasi yang ingin dicapai atau karakteristik populasi yang sesuai dengan tujuan dari penelitian. Untuk selanjutnya ditentukan sampel yang memenuhi ciri-ciri dari populasi tersebut. Nah prosedurnya bagaimana? Prosedur yang ada dalam kuota sampling, yang pertama adalah populasi itu dibagi menjadi strata yang relevan seperti usia, jenis kelamin, lokasi, dan lain sebagainya. Nah, proporsi tiap strata diperkirakan atau ditentukan berdasarkan data eksternal, kemudian total sampel dibagi sesuai proporsi ke setiap strata atau kuota. Untuk memenuhi jumlah sampel untuk tiap strata, peneliti menggunakan expert judgment-nya. Nah, jadi yang pasti gini, ketika kita mau melakukan penelitian, kita mau menentukan sampel, kita kan sudah jelas nih populasinya, maksudnya yang mau kita sasar untuk kita jadikan responden itu kan sudah jelas. Kalau semisal kita mau melakukan penelitiannya tentang perilaku pembelian, ya berarti orang-orang yang pernah melakukan pembelian, tapi tergantung dari objek penelitiannya kita, tergantung apakah kamu melakukannya di bidang jasa ataupun produk, tergantung dari kebutuhannya ya. Nah kemudian ya contohnya tadi yang hypermart ya, karakteristik dari respondennya itu adalah pengunjung atau pembeli barang-barang yang ada di hypermart. Jadi mereka tuh punya karakteristik sendiri-sendiri, mereka punya ciri-ciri khusus tersendiri. Jadi orang-orang di luar dari karakteristik tersebut ya tidak bisa kita jadikan sampel atau tidak bisa kita jadikan responden. Semisal kita mau melakukan penelitiannya ke pembeli di hypermart, tetapi yang kita teliti pembeli di Ramayana, ya itu tidak bisa ya. Itu nanti akan bisa menjadikan hasil penelitian kita itu tidak valid. Kenapa tidak valid? Loh, kan harusnya yang kita teliti itu kan hypermart, tapi kenapa kita nelitinya justru Ramayana? Menjadi tidak ya, karena hypermart dan Ramayana berbeda, akhirnya menjadi tidak valid, datanya tidak valid begitu. Itu contohnya. Oke. Sekian video kali ini. Selamat belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.